Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nenek moyang Tian Yu memandang Sui Ying sebelum tertawa. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke batas kekosongan. Terlalu berbahaya di sana. Sebagian besar akan berkunjung hanya ketika mereka mencapai hambatan dalam kekuatan tempur mereka, atau ketika mereka ingin meredam diri mereka sendiri. Berkelahi dengan Destruction Devil Rache juga bermanfaat karena membunuh Devil's Destruction sebenarnya akan mendorong mereka untuk mengeluarkan energi unik yang berlawanan dengan milik kita. Saat kita menyerap energi seperti itu akan memberi makan jiwa kita. Perasaan mistis ini sangat mirip dengan menyerap Origin World Rocks. Petik 2. Menyerap Origin World Rocks, Sui Ying terkejut. Origin World Rocks itu terkondensasi dari energi yang tersebar setelah dunia suci kuno yang primitif hancur. Itu benar-benar mistis dan sangat berharga. Bahkan para dewa kosmos pun menggunakannya. Baik, meskipun kualitasnya benar-benar berbeda, sama-sama bermanfaat bagi jiwa kita. Nenek moyang Tian Yu berkata, semakin kuat anggota perlawanan iblis penghancuran, semakin ia memberi makan jiwa kita setelah membunuhnya. Selanjutnya, bahan yang ditinggalkan oleh tubuh Destruction Devil Rache jarang dan sangat berharga. Cheng Kun, yang sebelumnya dilelang sebagai barang paling berharga dari konvensi Cheng Kun yang kamu hadiri sebelumnya sebenarnya adalah kulit iblis penghancuran tingkat ke-9. Petik 2. Sui Ying mengangguk. Iblis penghancuran sangat berbahaya, tapi mereka juga harta karun. Namun demikian, seseorang harus bertahan hidup untuk menikmati kekayaan. Lagi pula, tempat itu sangat berbahaya. Alasan mengapa kita hanya mengungkapkan ini setelah pembudidaya melewati tingkat kelima adalah karena kita khawatir beberapa yang lebih lemah mungkin hanya membayar batas kekosongan kunjungan. Mereka yang lemah hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka jika mereka pergi. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya. Meskipun Star Pagoda berisi beberapa iblis penghancuran yang sangat lemah, di batas kekosongan, iblis penghancuran yang lebih lemah biasanya akan tim bersama. Petik 2. Kamu masih muda. Kamu telah berkultivasi hanya untuk waktu yang singkat sehingga kamu tidak boleh mengunjungi tempat itu untuk saat ini. Forefather Tian Yu berkata, berkultivasi dengan benar, dan akan lebih baik jika kamu mengunjungi hanya setelah kamu mencapai alam primal chaos. Pada saat itu, kemungkinan kamu sekarat akan rendah. Petik 2. Aku mengerti, Sui Ying mengakui. Benar-benar lelucon. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun pemikiran untuk mengunjungi tempat itu. Itu terlalu berbahaya. Pada tingkat kekuatan tempur kelima di kuil surga Void besar, itu hanya tingkat kekuatan tempur terendah. Meskipun dia menginginkan sebuah tantangan untuk menenangkan dirinya, dia tidak ingin mati. Jika dia meninggal, lalu bagaimana dengan anak-anak dan istrinya yang terletak di kota kelahirannya? Dia masih harus mengirim bahan untuk budidaya. Sebelum membantu istri dan anak-anaknya menetap, dia tidak akan pernah mempertimbangkan mengunjungi tempat-tempat yang sangat berbahaya ini. Nenek moyang, Sui Ying berkata, aku ingin bertanya apakah ada bahan khusus untuk kultivasi dengan efek besar pada tahap keempat Dewa Dunia? Tidak semua bahan dengan nilai tertinggi akan sesuai. Karena tahap keempat Dewa Dunia relatif lebih lemah, jiwa mereka juga lebih lemah. Beberapa bahan yang terlalu kuat akan melampaui apa yang bisa ditangani oleh jiwa-jiwa Dewa Dunia tahap 4. Itu hanya akan menyebabkan jiwa mereka hancur. Karena itu, ia harus menemukan sesuatu yang nyaman dan tepat untuk Dewa Dunia tahap 4. Oh, tepat untuk tahap keempat Dewa Dunia? Nenek moyang Tian Yu merenung sejenak sebelum menjawab. Jika menyebutkan tentang dukungan, maka hati abadi dan buah dunia asal adalah yang paling berguna. Sayang sekali bahwa itu tak ternilai. Aku bahkan tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengirimkan kamu informasi mengenai 10 bahan yang paling tepat yang berguna untuk kultivasi kepada kamu, tetapi mereka cukup mahal. Petik 2. MN. Sui Ying menerima serangkaian informasi dalam jimat komunikasinya. Pertama, Scarlet Cloud Pomegranate Core. Harga sekitar 6.000 Origin World Rocks. Kedua, Ancient Secret Nine Rock. Harga sekitar 3.500 Origin World Rocks. Ini juga peringkat di antara 10 bahan paling mahal. Sebenarnya, sebagian besar dewa kosmos akan menggunakannya dan membiarkan dewa dunia tahap keempat menggunakannya akan sedikit boros.
Ketiga, gurun api daun pohon leluhur, harga sekitar 5.000 Origin World Rocks. Ke-10, Destruction Devil Spider Gold Seal. Harga sekitar 2.000 Origin World Rocks per strand. Sangat mahal. Sue Ying merasakan tekanan setelah membaca dengan teliti. Mereka yang berada di peringkat 10 besar diberi harga di atas 2.000 Origin World Rocks. Aku akan menetapkan Core D5 Cloud Scarlet sebagai target nomor 1 aku, pikir Sue Ying. Dia tahu tekanannya luar biasa karena dia ingin membeli 2 set. Itu akan menambah harga lebih dari 10.000 Origin World Rocks. Untuk raksasa alam primal chaos, mereka harus praktis menjual semua harta mereka untuk ini. Secara alami, beberapa raksasa primal chaos yang berdiri di puncak seperti gurun leluhur, yang berspesialisasi dalam mendapatkan Origin World Rocks tidak akan termasuk dalam hal ini. Tetapi untuk Sue Ying yang baru saja berada di ranah persatuan, itu adalah harga yang sangat tinggi sehingga dia tidak bisa mencapainya. Selama periode singkat ini, ia telah menghasilkan banyak. Tetapi transaksi bisnis dunia gelap adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dia lakukan. Bisnis ini juga berhasil karena bantuan Master Primal Chaos Hall, adapun menghancurkan basis agama suci kuno, itu beruntung baginya untuk melakukannya sekali. Agama suci kuno akan lebih berhati-hati setelah menderita kerugian. Dengan demikian, kesulitan menemukan basis mereka untuk kedua kalinya akan meningkat dengan cepat. Bagaimana aku bisa mendapatkan jumlah itu? Sue Ying merasakan tekanan. Sebenarnya, ini adalah tekanan yang akan dihadapi semua ahli. Bahkan para dewa kosmos akan menemukan bahwa mereka tidak memiliki batu asal dunia yang cukup. Mereka bersedia menggunakan energi sumber agama suci kuno yang primitif ini dan ingin menjadi lebih kuat. Seperti gurunya, Guki. Dia bahkan belum mengolah rahasia tersembunyi Walker hingga mencapai kesempurnaan agung. Dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan primogenitor Void. Bagaimana? Apakah itu mahal? Mengapa tidak mencari yang lebih murah? Ayah nenek Tian Yu tersenyum. Dia bisa menebak bahwa dengan seberapa muda Sue Ying, dia masih akan memiliki anggota keluarga yang masih hidup. Mencari bahan-bahan yang tepat untuk membantu budidaya yang layak untuk tahap 4 Dewa Dunia kemungkinan akan demikian untuk anggota keluarganya. Forefather, Sue Ying bertanya, sebelumnya ketika aku membeli satu-satunya buku seni absolut dunia gelap, aku pernah mendengar bahwa kuil Great Void Heaven bersedia untuk membelinya juga? Tentu, nenek moyang Tian Yu mengangguk, tapi karena sudah terjual lebih dari 1 kali, kuil surga Void besar hanya bisa membelinya dengan 1,5 juta poin kontribusi. 1,5 juta poin kontribusi? Sue Ying bergumam dalam hati. Terlalu sedikit. Dia pernah membantai beberapa raksasa dunia kekacauan utama yang berdiri di puncak dengan masing-masing membayar 150 Origin World Rocks masing-masing. Tentu saja, kesepakatan yang baik seperti itu tidak bisa lagi terjadi. Aku akan merenungkannya sedikit lebih lama, jawab Sue Ying. Tidak terburu-buru, kamu dapat menjual ke Sky Palace Hall kapan saja. Ini akan menjadi harga ini, kata nenek moyang Tian Yu. Ada aturan di dalam bagian dalam kuil surga Void besar. Mereka tidak bisa dengan santai memberikan harga tinggi karena poin kontribusi mereka dapat ditukar dengan banyak harta berharga. Sutra emas iblis penghancuran iblis tidak buruk. Tetapi bagi kamu untuk mendapatkannya sudah sangat sulit, kata nenek moyang Tian Yu sebelum sosoknya menghilang. Dia telah meninggalkan Star Pagoda. Sue Ying menghela nafas dalam hati. The Destruction Devil Spider Gold Seal adalah sesuatu yang ada dalam persediaan karena mereka adalah bahan dari Destruction Devils. Hal-hal seperti Scarlet Cloud Pomegranate Core adalah sesuatu yang sangat sulit dicari. Bahkan harga yang dinilai sudah merupakan perkiraan-perkiraan di masa lalu. Bahkan 2 set Destruction Devil Spider Gold Seal berharga 4.000 Origin World Rocks. Pikir Sue Ying, mari kita lamban. Petik 1. Sebelum membantu Jing Qiyu dan yang lainnya menetap, aku tidak akan mengambil risiko dengan batas kehampaan. Maka satu-satunya cara bagiku untuk mendapatkan lebih banyak Origin World Rocks adalah bertarung dengan agama suci kuno dan agama bunda leluhur. Sue Ying mencari melalui banyak misi di kuil surga Void besar dengan jimat komunikasinya. Berjuang dengan agama suci kuno dan agama ibu leluhur. Apakah topik abadi? Dalam sejarah, sebagian besar dewa kosmos mati karena pertempuran dengan 2 agama besar.
Dunia suci kuno dan dunia induk leluhur adalah dua pangkalan utama musuh. Pergi ke sana berarti mengirim diriku sendiri ke kematian. Lokasi itu 10-100 kali lebih berbahaya daripada pergi ke batas kekosongan. Pikir Sui Ying, dan 3 dunia suci lainnya menjadi milik wilayah pihak kita. Agama suci kuno dan agama bunda leluhur dengan diam-diam merembes ke wilayah kami, dan sepenuhnya ditekan. Terlalu sulit untuk berkontribusi besar, bahkan menghancurkan basis memberi sedikit kontribusi poin. Petik 2. Jadi, aku masih harus pergi ke kehancuran semula. Pikir Sui Ying. Kekosongan primal kekosongan adalah tempat di mana kedua belah pihak tidak memiliki kontrol mutlak. Di sebelah sini, Sui Ying terpaku pada sebidang tanah terbesar di kehancuran semula, Nine Cloud Gridland. Nine Cloud Gridland adalah bagian sisa yang sedikit lebih besar tertinggal setelah dunia suci kuno yang primitif telah hancur. Itu mencakup area 1/20 dari Seven Star Oceanic Secret World. Orang harus tahu bahwa Seven Star Oceanic Secret World tidak terbatas, dan bahkan 1/20 darinya berarti bahwa tanah tinggi 9 awan ini sangat besar. Ada banyak makhluk hidup di dalam dan ada tempat di mana pertempuran antara agama-agama dan 3 dunia suci besar terjadi paling intens. Semakin intens, semakin banyak peluang Sui Ying untuk mendapatkan poin kontribusi lebih banyak. Dan jika suatu hari, jika dia bisa memusnahkan 2 agama besar lainnya dari Nine Cloud Gridland, apalagi inti delima awan Scarlet, bahkan leluhur-leluhur akan bersedia membantunya memperbaiki hati abadi. Ada beberapa eksistensi Rana terakhir yang tidak terlalu bersedia untuk berpartisipasi dalam konflik antara kedua negara adidaya. Misalnya, Myriad World Tavern Master. Beberapa dari mereka biasanya hidup dalam kekosongan purba. Waktu itu ketika dunia suci kuno yang primitif pertama kali hancur, bagian-bagian sisa tertentu yang unik dari dunia suci kuno yang primitif melayang ke kehampaan kekacauan yang paling dasar. Akibatnya, dalam kekosongan yang sangat luas, selain dari tanah dan kosmos biasa, ada juga tempat-tempat unik tempat para dewa kosmos bersedia untuk membuat rumah mereka. Nine Cloud Gridland, selain dunia suci kuno yang asli, adalah bagian sisa terbesar yang berasal dari dunia suci kuno yang primitif. Tanah ini juga tempat dewa kosmos, leluhur murni satu, tinggal di. Leluhur murni satu mungkin tinggal di sini, tetapi dia relatif transendental dan tidak ikut serta dalam pertempuran antara kedua negara adidaya. Selain itu, ada beberapa keberadaan Rana final. Entah mereka diminta untuk melindungi dunia suci atau bahwa mereka akan berjaga-jaga di batas kekosongan. 9 Cloud Gridland, yang berukuran 1/20 dari Seven Star Oceanic Secret World hanya akan melihat pertempuran yang terjadi di antara para ahli primal chaos paling banyak. Dan Sui Ying menjadi tetua aula dalam memiliki harta pelindungnya sendiri. Saat dia mengaktifkan mereka, dia akan mampu bertahan melawan raksasa Rana primal chaos untuk suatu periode. Selama dia berhati-hati, Nine Cloud Gridland adalah tempat yang sepenuhnya cocok baginya untuk bertualang. Tapi aku tidak punya banyak teknik bertarung, hanya gelap-gelap pada saat ini. Selanjutnya, musuh akan dapat mengidentifikasi aku pada saat aku menggunakannya. Pikir Sui Ying, karena masalah pembunuhan yang melibatkan agama suci kuno, pihak lain dapat dengan mudah mundur ke tempat pertempuran di masa lalu. Dia bisa dengan mudah mencari tahu tentang gelembung gelap. Jika benar-benar ada pembunuh ahli yang dikirim oleh Myriad World Tavern untuk menanganinya, maka itu mungkin menyebabkan ahli alam primal X Chaos lainnya ditugaskan oleh agama suci kuno untuk menghadapinya jika dia mengungkapkan dirinya di Nine Cloud Gridland. Yang terbaik adalah jika aku tidak mengungkapkan diri aku. Sui Ying merenung. Jika bahaya muncul dalam Seven Star Oceanic Secret World, nenek moyang Tian Yu dan Swordmaster bisa turun dengan inkarnasi mereka. Tetapi di negeri 9 awan besar yang jauh, lokasi itu jauh di tengah kehancuran semula, dan itu akan membutuhkan waktu bagi 2 tuan istana untuk tiba. Mari kita coba Star Pagoda tingkat ke-6. Sui Ying melonjak ke langit, ia mengikuti pusaran spasial yang terletak di atas sebelum memasuki tingkat ke-6. Star Pagoda tingkat ke-6 adalah gurun terpencil. Ada fragmen tanaman hijau dengan vitalitas ulet yang tumbuh di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya darah keluar dari dalam gurun. Cahaya darah ini menyatu menjadi enchantress lapis baja darah. Hanya satu musuh lagi, Sui Ying bergumam dalam hati.
Tingkat keempat sampai keenam berisi hanya satu musuh lapis baja darah. Tapi setelah mengobrol dengan Forefather Tian Yu, dia mengerti bahwa Destruction Devils memiliki kekuatan yang berbeda dari level pertama Star Pagoda ke level Cosmos God. Seorang bocah kerajaan persatuan, Enchantress lapis baja darah itu tertawa kecil. Pada saat itu, aura merah muda yang sangat mempesona mulai menyebar. Itu hampir menguasai seluruh tingkat keenam Star Pagoda. Bahkan jika semua tanaman hijau memiliki vitalitas yang lebih kuat di padang pasir, mereka mulai layu dalam beberapa saat. Aura merah muda ini membuat Sui Ying merasa hidupnya terancam. Wilayah hukumnya mungkin dapat bertahan melawannya, tetapi Sui Ying jelas mengalami kesulitan. Hua, Enchantress berlumuran darah terkikik. Sosoknya berubah menjadi 9, dan dengan cepat, sosok-sosok itu menerobos masuk ke wilayah hukum Sui Ying. 9 angka darah dikenakan tepat terhadapnya. Sui Ying dikalahkan dengan sangat cepat. Meskipun dia hampir tidak bisa melihat tubuh musuh yang sebenarnya, dia masih melepaskan 6 gelembung gelap. Setiap gelembung gelap dapat membungkus 2 tubuh musuh, dan secara alami, ia dapat memadamkan 8 inkarnasi musuh sekaligus, meninggalkan tubuh aslinya yang sama sekali tidak terluka dari serangan itu. Namun, pada saat itu, musuh sudah mencapai Sui Ying. Sui Ying tidak percaya diri dengan teleportasinya sendiri. Sebagai gantinya, dia buru-buru mengaktifkan harta pelindung dan mengakui kekalahan. Dia tidak punya pilihan. Seni absolut dunia gelap adalah seperti ini. Biasanya, dia masih bisa membunuh musuh dari jauh, tetapi jika musuh mendekati dia akan dikalahkan segera setelah itu. Sui Ying terbang keluar dari Pagoda Star. Aku harus berkultivasi dengan benar dan meningkatkan aspek lain dari kultivasi aku sesegera mungkin. Jika aku mengunjungi Nine Cloud Gridland hanya dengan teknik ini, aku akan sangat menderita. Selain itu, langkah ini terlalu mudah dikenali, pikir Sui Ying. Ke-13 pedang apokaliptik adalah sebuah langkah yang bisa berubah menjadi berbagai gerakan membunuh pertempuran jarak dekat, membuatnya sulit bagi pihak lain untuk mengetahui teknik apa itu. Tapi gerakan gelembung gelap ini dapat dengan mudah dilihat dengan sekali lirikan. Sui Ying juga tidak cemas. Dia menghabiskan hari-hari berikutnya sering membaca di Aula Gajah Istana Myriad. Meskipun dia telah membaca semuanya sebelumnya dan bahkan menghafal isinya, membaca salinan aslinya berbeda. Salinan asli berisi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh penulis ahli sendiri dan lebih tepat bagi Sui Ying untuk mengalaminya. Dia sesekali akan mendiskusikan Dao dan berdebat dengan tetua aula utama lainnya juga. Setelah sekitar 2000 tahun sejak dia mengunjungi Star Pagoda, Sui Ying telah mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia sekali lagi memasuki aula istana waktu untuk berkultivasi. Pakar ranah persatuan harus membayar harga yang lebih tinggi ketika menghabiskan waktu di Palace Hall of Time. Waktu yang dipercepat 100 kali selama 100 juta tahun menghabiskan total 25 Origin World Rocks. Untungnya, dia bisa menggunakan 250.000 poin kontribusi untuk membayarnya. Sui Ying jelas meributkan masalah-masalah kecil ini karena dia harus mendapatkan Origin World Rocks yang cukup untuk mencapai tujuannya mendapatkan Scarlet Cloud Pomegranate Core. Waktu berlalu. Saat ini, ia berada di ranah persatuan dan dengan demikian, jiwanya jauh lebih kuat daripada ketika berada di ranah asal kelahiran. Kecepatan pemahaman Sui Ying juga sangat cepat. Selama hari-hari awal memasuki aula istana waktu, Sui Ying terutama berfokus pada pengembangan rahasia tersembunyi Walker. Alasannya adalah dia hampir menerobos sejak dia mengolahnya di ruang budidaya kayu Kidupa kota Celestial. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Setelah berkultivasi selama 66.000 tahun di Palace Hall of Time, ia berhasil menembus ke tingkat 31 dari rahasia tersembunyi Walker. Dia akhirnya memasuki ranah persatuan dalam sistem Void Walker. Hong gelombang. Di dalam Palace Hall of Time, di sebuah planet dengan dataran hijau, Sui Ying duduk bersila di atasnya. Ada lapisan energi kehancuran primal hitam pekat yang mengelilingi permukaan tubuhnya. Tubuhnya saat ini sedang mengalami transformasi kualitatif menuju ranah utama yang lebih tinggi. Menembus dunia yang berbeda terasa berbeda. Sui Ying membuka mulutnya, memancarkan sinar pelangi. Cahaya pelangi segera menghilang. Saat ini, aku harus dengan damai memahami hukum dan misteri yang mendalam.
Sebelumnya, alasan mengapa ia memutuskan untuk meningkatkan sistem Voidwalker adalah yang pertama, ia hendak menerobos dalam sistem ini, dan kedua, transformasi ini akan membantu jiwanya. Jiwa yang lebih kuat berarti dia bisa berkultivasi lebih cepat juga. Sui Ying percaya diri. Meskipun bakatnya pada Dao of Slaughter dan Dao of Ripple lebih lemah daripada Dao of Mirage, dia bisa mencapai Star Pagoda level kelima di kedua aspek ini dengan menghabiskan sedikit lebih banyak waktu pada mereka. Lagi pula, dia bergantung pada 13 pedang apokaliptik untuk melewati tingkat ketiga di ranah asal kelahiran. Waktu berlalu. Setiap 100 juta tahun, kuil surga Void besar akan menerima murid di 12 kota kekacauan utama. Setelah sekitar 90 juta tahun sejak Sui Ying memasuki kultivasi tertutup, kumpulan murid baru telah masuk. Kuil Void surga yang hebat. Kelompok murid-murid dewa sejati ini memandangi banyak gunung yang mengambang dengan kaget dan takjub, terutama di istana yang menjulang yang terletak di tanah terbesar. Istana itu memancarkan cahaya yang memantulkan seluruh ruang. Ketika cahaya itu menyinari murid-murid Tuhan sejati ini, itu membuat mereka merasa gugup dan bersemangat pada saat yang sama. Mereka ada di sini. Mereka akhirnya berhasil memasuki tanah suci, kuil Void besar. Seberapa sulitkah untuk bergabung dengan tanah suci? Mereka semua memiliki bakat besar dan telah melewati banyak cobaan. Kalian semua baru saja memasuki Sky Palace Hall. Dilarang bagi kamu untuk masuk ke area tertentu, beberapa tempat di mana para murid berjubah ungu tinggal, dan ada pula yang untuk para murid berjubah emas, dan bahkan tetua hall dan hallmaster. Kamu akan dihukum karena tindakan kamu jika kamu masuk ke tempat-tempat itu. Tetua hall luar terkemuka menjelaskan, ikuti aku. Di dalam kelompok besar murid ini, ada pasangan yang datang dari kota air surgawi, Lei Chen dan King Ruo. Aku ingin tahu di mana tetua Dongbo, kata Lei Chen yang relatif berotot. Suami dan istri telah menyeberang melalui banyak jalan bergelombang, akhirnya melewati cobaan untuk menjadi murid biasa yang baru di dalam kuil surga Void besar. Tetua Dongbo, kalian berdua kenal tetua Dongbo? Murid dewa sejati lainnya bertanya dari samping. Tetua Dongbo memiliki bantuan besar bagi kita. Lei Chen dan King Ruo berkata. Kalian semua cukup beruntung untuk mengenal tetua Dongbo. Murid dewa sejati ini berkata, tetua Dongbo adalah tetua aula dalam dari kuil surga Void besar, dan mampu melewati tingkat kelima pagoda bintang setelah mencapai wilayah persatuan. Dia berbakat, dan kemungkinan akan menjadi master aula di masa depan kuil surga Void besar kami. Aku, tujuan Yan Qiong adalah menjadi seseorang seperti tetua Dongbo di masa depan. Petik 2. Kamu masih berani mengatakannya. Benar-benar sombong. Ada beberapa murid dewa sejati yang memiliki latar belakang yang kuat. Setelah semua, hanya dengan ini mereka dapat memiliki lingkungan kultivasi yang baik, dan hanya pada saat itulah ia meningkatkan kesempatan mereka untuk melewati cobaan dari kuil surga Void besar. Secara alami, banyak yang telah mendengar tentang tetua Dongbo sebagai seseorang yang sangat berbakat. Dan ada beberapa murid yang ingin menjadi sama mempesona seperti tetua Dongbo. Tetapi mereka hanya berpikir dalam hati mereka. Mengatakan mimpi mereka di depan umum hanya akan mengundang ejekan publik. Misalnya, sejak penciptaan kuil surga Void besar, jumlah jenius yang dapat dibandingkan dengan tetua Dongbo dapat dihitung dengan jari seseorang. Setelah Lei Chen dan King Ruo menemukan tempat mereka di kuil Great Void Heaven, mereka pergi mengunjungi Sui Ying, tapi sayang sekali Sui Ying selalu berkultivasi tertutup. Budidaya tertutup ini sangat panjang. Sui Ying menghabiskan total 180 juta tahun, total waktu di dunia luar, budidaya. Di dalam Palace Hall of Time, Sui Ying telah menghabiskan total 180 miliar tahun. Semua ini dilakukan sebagai persiapan perjalanannya yang akan datang ke Nine Cloud Great Land. Saat ini, ia berada di bottleneck dan tidak bisa lagi membaik. Itu juga alasan mengapa dia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.